sebenarnya pengen jumpa karena memang ada beberapa masalah kecantikan yang saya alami tentunya karena memang agak terpaku dengan PPKM, PSBB apalagi tuh. PPKN matematik IPS kali ya. Oke, saya sudah bersama Dr. Grace. Gimana dokter? Oke. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol hangat. Kenapa saya katakan cantik? Karena kebetulan narasumber saya ini adalah dokter kecantikan. Yes, dokter kecantikan yang sudah tidak asing lagi, namanya ada di mana-mana, di acara seminar kecantikan, di acara workshop, ya. Karena kalau saya lihat update-nya, ya beberapa waktu yang lalu, beliau ini sangat hits banget. Dan termasuk beliau juga owner dari Dr. Host nih kayaknya ya. Iya dong. Oke, saya sudah bersama Dr. Grace. Yang ngomong soalnya pasien kesayangan, jadi oke deh. Oh iya. Yang ngomong pasien kesayangan, that's right dong. Dok, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat semua, Mbak? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sampai hari ini masih sehat. Jiwa, raganya masih sehat, tapi jiwanya saya nggak tahu. Betul nggak dok? Jiwanya katanya orang bilang PPKM gini. Iya itu. Jadi sekarang itu mungkin lebih. Ya kan, jiwa-jiwa traveling. Ya, betul. Semua terbelenggu. Betul sekali. Tapi dok, benar nggak sih katanya kalau misalkan permasalahan kejiwaan itu juga mempengaruhi dari imun, perform seseorang, masalah kejiwaan. Hah? Berarti saya ada masalah kejiwaan dong kalau kayak gitu. Jiwa-jiwa rusak ya. Iya, jiwa-jiwa rusak ini berarti emang kalau masalah wajah saya yang seperti ini ada masalah kejiwaan berarti ya. Sih. Aduh, gila-gila ini. Oke, kita mau bahas apa nih hari ini? Mau ngebahas tentang terapi ozon. Saya tuh baru dengar dan saya sempat baca bahwa ternyata katanya terapi ozon ini kan kalau nggak salah memang ada hubungannya dengan maksudnya kecantikan ya, anti aging kan, atau apalah gitu yang memang kalau saya ternyata membawa efek yang luar biasa gitu, effort yang bagus banget untuk kehidupan manusia. Tidak hanya sekedar dari sisi kehidupan secara langsung, katanya dari wanita-wanita Indonesia juga katanya bagus juga tuh untuk masalah kecantikan. Sebenarnya terapi ozon itu apa, dokter? Iya, ozon itu sebenarnya bukan barang baru ya, udah lama banget ya, terutama di luar negeri. Mungkin di Indonesia juga udah banyak juga, tapi ya belum sebanyak terapi-terapi lainnya yang mainstream lah ya gitu, karena beberapa pasien itu masih suka nanya, ozon tuh apaan sih dok, apaan sih gitu. Baru ya, terapi baru ya gitu ya kan. Nah ya di layar kelihatan nggak ya, sebenarnya ozon tuh ada yang medical dan non medical ya. Nah kalau yang dipakai buat kesehatan kita bilangnya medical ozone. Basically medical ozone itu dia campuran murni ozon dan oksigen. Ozonnya itu cuma 0,05% sampai 0,5 ya. Jadi 0,05 sampai 0,5. Terus oksigennya 99,5%. Jadi cuma sedikit ozonnya, sisanya oksigen ya. Jadi itu nggak sembarangan, dosisnya terukur ya, terukur dosisnya. Jadi ketika kita masukin ozon yang sudah kita buat itu dengan dosis tertentu. Tiap penyakit, tiap terapi, tiap pasien ozonnya beda-beda ya. Itu ozon sendiri ya. Terus pertanyaan berikutnya biasanya, emang ozon buat apa sih? Gitu, ya kan? Betul. Nah, secara garis besarnya ozon itu benefitnya banyak banget, ya. Bisa untuk kekebalan tubuh atau sistem imunitas yang sekarang lagi happening, ya kan? Dikit-dikit dok, ini bisa buat naikin imun nggak? Dok, gitu. Ini bisa buat naikin imun nggak? Terapi ini, vitamin ini, makan ini semuanya
goalnya buat naikin imun. Ya kan, sekarang Iya. udah kalah deh belanja tas sama belanja vitamin. Jadi kayak berlomba-lomba gitu orang tuh untuk nyari Iya, tapi kebutuhan ternyata di masa sehat COVID itu kayak gini gitu. benar. Ya, sehat itu mahal. Oke, nah dia itu bisa menstimulasi sistem kekebalan tubuh atau untuk meningkatkan imunitas. Nanti kita cerita Oke. di belakang. Kok bisa gitu ya kan? Terus dia Ya. juga memperbaiki sirkulasi oksigen ke seluruh organ. Oke. Ya, gue bayang kalau orang-orang yang post COVID ya, apalagi kalau yang saturasinya sempat drop di Iya, iya, bawah betul. 95, Heeh, ya, heeh. keluhannya habis gitu swabnya udah negatif, tapi kok badannya kok masih boyo ya dok ya, masih Lagi lemes, cepet lemes-lemes gitu, capek. cepet capek. Gitu. Masih kayak gitu kan. Nah itu bisa terbantu sama ozon dengan apa? Dengan memperbaiki oksigenasi jaringan. Jadi semua jaringannya oksigennya kita fulfill, kita penuhin. Ya, kenapa orang kemarin nggak dapat oksigen yang adekuat, yang cukup gitu, ya kan? Nah, terus dia juga sebagai dia anti-inflamasi juga, anti peradangan, ya. Nah, ketika dulu di Italia sempat heboh awal-awal COVID setelah Wuhan, and then Italia kan yang outbreak-nya gila-gilaan ya, di mana pada saat itu obat-obatan terbatas, ya sama lah setiap negara yang mengalami outbreak pasti ada mengalami keterbatasan obat-obatan. Krisis obat ya. Iya, nah di saat itulah ozon dipakai untuk apa? Untuk sebagai antivirus dan antiinflamasi untuk menolong pengobatan yang terbatas saat itu, gitu loh. Itu dilakukan di Italia. Oke. Lalu juga dia karena memperbaiki sirkulasi oksigen di jaringan sehingga dia bisa dipakai buat orang-orang yang post stroke, post serangan jantung, basically semuanya itu untuk mengoptimalkan oksigenasi jaringan. Dia banyak banget, dia antivirus, antibakteri, anti cancer. Nah ini yang suka kita lakukan di klinik pada pasien-pasien cancer yang nggak kuat kemo. Ya, jadi bukan berarti ozon mengganti kemo, enggak ya. Tapi ada beberapa kondisi dan ozon dengan kemo itu bisa berjalan seiringan, ya. Pada pasien-pasien yang nggak kuat untuk kemoterapi kita bisa bantu karena sel cancer itu rusak oleh ozon, ya. Sel cancer itu rusak oleh ozon. Terus bakteri juga rusak oleh ozon. Jadi pada orang-orang yang terinfeksi bakteri, terutama pada wanita yang keputihan, nah itu kita lakukan. Itu bisa. Iya, yang keputihan di juga. ozon, namanya vaginal ozon, gitu ya. Jadi ozonnya dimasukin ke vagina sehingga kontak bakteri, jamur yang ada di vagina dengan ozon dan rusak. Ya, bakteri dan jamur tuh nggak kuat kena ozon. Ya, itu. Terus sesakti itu ya ozon itu ya dok ya. Maksudnya karena kan selama ini kita yang taunya ozon apa sih ozon? Mungkin banyaknya adalah konsumsi obat gitu. Sedangkan kita baru mengetahui bahwa ozon itu memiliki khasiat yang luar biasa banget. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang bentuknya kayak gimana sih ozon gitu kan. Terus wujudnya itu seperti apa sih gitu kan. Banyak yang masih mengambang-ambang tentang karakteristik dari ozon ini sendiri sebetulnya. Ozon itu basically sama kayak oksigen ya. Cuman kalau oksigen itu kan O2, ozon O3. Ya, jadi kalau lebih tinggi ya. Iya, jadi ya O-nya ada 3, jadi dia kelebihan molekul oksigen. Makanya kelebihan molekul oksigennya itu yang disumbangin ke ke jaringan-jaringan yang kekurangan oksigen, gitu, ya. Nah, pada saat ini orang tuh sering kayak gini, oke deh, ozon itu bisa buat meningkatkan imun untuk penyakit. Ozon untuk cancer, ozon untuk bla 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 bla. Tapi menentukan, tapi saya nggak sakit, saya imunnya bagus, saya ngapain dong baik-baik ozon? aja gitu loh ya. Nah, ozon itu pentingnya kenapa? Dia bisa untuk meningkatkan namanya antioksidan. Antioksidan ya. Selama ini
mungkin kita cuma dengar selentingan aja antioksidan. Antioksidan itu di badan kita penting banget. Buat apa? Buat menetralkan oksidan, ya, oksidan atau racun di badan kita. Kalau badan kita terlalu banyak oksidan atau racun, kita akan mengalami namanya oxidative stress, ya, stres oksidatif. Stres oksidatif itu, ya, stres oksidatif itu suatu keadaan di mana oksidan, ya, atau racunnya itu berlebihan yang disebabkan oleh penyebab meningkatnya oksidan atau stres oksidatif itu banyak. Kurang tidur aja badan kita oksidannya meningkat, ya. Olahraga berlebihan juga terjadi oksidatif stres. Olahraga berlebihan juga ngaruh ya? Ya, makanya harus sedang-sedang saja. Ada lagunya kan? Yang sedang-sedang saja. Oke. Nah, jadi olahraga berlebihan, oksidatif stres meningkat. Kurang olahraga, oksidatif stres meningkat. Kurang tidur, oksidatif stres meningkat. Kalau kurang duit, itu apa lagi? Itu benar-benar, itu oksidatif stresnya meningkat 10 kali. Itu oksigennya langsung ngap-ngapan, saturasi langsung 70 dong. Iya kan? Nah, betul. Banyak lifestyle kita saat ini yang menyebabkan oksidatif stres, suatu kondisi di mana terjadi stres oksidatif di badan kita. Kalau oksidatif stres itu tidak kita manage, ya, oksidatif stres itu link more than 300 diseases. Jadi lebih dari 300 penyakit kronik yang berhubungan yang katanya disebabkan oleh oksidatif stres, ya. Mulai dari hipertensi, stroke, diabetes, even cancer, semuanya itu dimulai dari oksidatif stres. Nah, supaya si racun atau si oksidan itu bisa kita netralisir, kita butuh antioksidan. Antioksidan. Oke. Nah, antioksidan kita itu ada 4 sebetulnya, ya. Itu bisa distimulasi oleh ozon. Jadi terapi ozon, ya, salah satunya dia menstimulasi antioksidan. Antioksidan apa aja yang dirangsang keluarnya dengan terapi ozon? Satu, namanya SOD atau superoksid dismutase. Ya, itu antioksidan kuat. Katalase, ya. Terus ada lagi, nah ini yang pasti sering dengar, taunya cuma buat mutihin badan, glutathione peroxidase, ya. Glutathione. Orang taunya glutathione itu buat mutihin badan. Itu sebetulnya the mother of antioksidan. Itu antioksidan kuat yang basically dihasilkan oleh badan kita, ya, dengan namanya proses metilasi. Itu hasil bisa diproduksi di dalam tubuh kita juga sebetulnya, ya? Seperti itu, ya? Aslinya itu badan kita menghasilkan glutathione peroxidase secara normal, tapi karena ada penuaan, faktor usia, terus lifestyle yang jelek, makan yang intake yang jelek, gak bagus, sehingga produksi glutathione kita menurun, ya. Nah, semua itu, si antioksidan itu fungsinya untuk menetralisir si racun-racun oksidan itu supaya tidak merusak sel sehat. Ya, Jadi bayangin aja kayak apel, ya, apel itu kita gigit, kelihatan putihnya kan? Nah, terus terjadilah oksidasi. Jadi kuning, mengoksidasi yang putih, jadi dia jadi kuning. Iya, kecoklatan. Gambaran rusak. Jadi sel apel yang tadinya putih bersih kena oksidasi, ya, kena udara, maksudnya terpapar. Nah, dia berubah warnanya menjadi coklat. Gambarannya seperti itulah, rusak. Atau kalau mau lihat lagi gambaran oksidasi itu kayak pipa besi yang berkarat. Ya, tadinya bagus, ya, tiba-tiba banyak berkarat, reaksi. Sehingga terjadilah lama-lama pelan berkarat, lama-lama bolong, lama-lama rusak, lama-lama hancur. Badan kita juga begitu.
Oke, Oh. itu namanya proses oksidasi. Nah, yang Ya. bisa menetralisir itu antioksidan. Jadi kalau ditanya, dok saya sehat, boleh nggak saya ozon? Bukannya boleh lagi. Ya kan, kita semuanya pengen Ya, apa? ya, Awet muda. ya. Oh iya yang aku tadi bilang anti aging kan, maksudnya Iya dari kan? kecantikan juga Biar gitu. ini biar awet muda Iya. gimana? Biar Ya awet kayak dokter muda. Grace kan, gak ada yang tahu kan kalau dokter Grace masih 20-an. Sama aku aja mukanya tuaan aku. Lari. Olahraganya cukup. Dok, tapi terapi ozon ini sebenarnya memang udah lama. Di Indonesia sendiri sebenarnya cukup populer nggak sih? Atau untuk kalangan-kalangan, mohon maaf ya, apakah untuk kalangan-kalangan jet set saja? Dari data yang pernah dokter temukan gitu, testimoni dari terapi ozon ini Udah sendiri. lama, terapi ozon ini juga udah lama, cuman memang belum mainstream ya, terapi Iya ozon ini betul. udah lama belum mainstream. Kalau di dunia itu ada namanya apa namanya saya lupa namanya. Jadi perjanjian Madrid ya, jadi perkumpulan dokter-dokter yang mendalami ozon ya, kita patokannya tuh ke sana. Jadi bukunya itu namanya Madrid Declaration. Ya, Madrid Declaration itu adalah kumpulan dokter-dokter yang membukukan ya semua tentang terapi ozon, dan ini sudah aduh jurnalnya udah banyak banget deh. Ozon dengan cancer, ozon dengan diabetes, ozon dengan hipertensi, ozon semuanya ada di situ lengkap. Ozon dengan orang yang kaki diabetes yang itu tuh yang lukanya nggak sembuh-sembuh, itu di ozon sembuh. Ya, jadi ya Dari segitu. beberapa Jadi kasus ada kasusnya. Jadi kaki diabetes yang itu paling yang banyak pas gitu dok, lagi yang iya paling banyak diklaim gitu. dibilang diabetes basah, yang kakinya sampai bernanah sampai waduh ya. Nah itu biasanya kita ozon, tapi cara ozonnya khusus ya, dengan dibungkus dengan apa namanya plastik khusus, terus dikasih ozon dengan Di tekanan wrap gitu ya. tertentu. Ya, jadi dibungkus dengan plastik yang sudah disiapkan ya. Itu ntar diisi dengan ozon, itu mati itu kuman-kumannya. Oh iya, membunuh bakteri itu tadi ya, membunuh Ya, bakteri yang ada di dalam dia tubuh bunuh tadi ya. bakteri, terus dia memperbaiki sirkulasi kan, jaringannya kekurangan Jaringan yang oksigen pada sudah. orang-orang yang kaki diabetes itu kan, karena gangguan perfusi jaringan. Nah, jadi sebegitulah fungsi ozon sebenarnya gitu ya kan. Tapi memang PR-nya adalah kita mengedukasi banyak tentang ozon itu sendiri, karena buat beberapa pasien baru dengar juga sih ozon. Benar Iya, kan? betul. Termasuk saya. Nah, sebetulnya terapi ozon ini kan udah populer di Indonesia ya, dan ya maksud di dunia udah populer banget. Dan saya tanya gini nih, usia berapa terapi ozon itu bisa dilakukan? Misalkan dari usia berapa sampai berapa? Mungkin di permulaan deh, di usia berapa? Bayi bisa nggak dok? Kalau saya sih di sini melakukan terapi ozon memang di atas 14 tahun ya. Belum berani yang di bawah itu, tapi nanti saya cari literaturnya lagi apakah boleh di bawah itu usianya gitu ya kan. Jadi masuk usia dewasa sebenarnya gitu. Itu minimalnya. Tapi kalau untuk sampai usia berapa itu belum ada batasannya. Jadi usia tua ya. pun, usia tua pun nggak masalah gitu loh ya. Cuman kembali dosis. Jadi nggak sembarangan kita ngasih banyaknya si ozon. Ozon tuh prinsip terapinya adalah go low, ya go low artinya mulai dari dosis kecil and go slow, dan pelan-pelan ya. Jadi go low and go slow. Jadi nggak bisa terus tiba-tiba. Bertahap ya, berarti bertahap ya, nggak langsung kita datang pengen diterapi jeger gitu kan, langsung ketahuan hasilnya karena dengan dosis. Berarti ada takarannya ya, dosis tertentu ya, sesuai dengan kondisi si pasien gitu. Benar. Jadi ada dosisnya ya, karena kan ini terapi, jadi bukan yang tanpa kontrol gitu ya. Dan lagi juga ada tapi kondisi yang akan membutuhkan dosis ozon yang tinggi pada orang hepatitis ya. Orang-orang infeksi hepatitis kayak gitu itu butuh ozonnya cukup tinggi gitu ya kan, dosisnya. Tapi pada prinsipnya semua terukur
ya. Nah, kalau untuk kembali lagi kita ngomongin imun, ya, sebentar. Di monitor kelihatan nggak ininya? Apa namanya? Oke. Saya bisa buka di ini sih materinya ya. Oke. Tapi dok, untuk imunitas ini, karena kan sekarang lagi musim COVID ya, termasuk yang paling bagus tuh sebenarnya yang belum pernah kena COVID atau maintenance bagi orang yang penyintas. Kayak misalkan saya nih, saya penyintas nih. Nah itu kan memang apakah terapinya sendiri berbeda dengan yang sebelum kena COVID gitu? Enggak, sama aja. Sama. Oh sama aja. Dosisnya juga sama. Sama, ya, sama. Ya. Apalagi karena mungkin dok dengan targetnya kan untuk meningkatkan imunitas kan. Beda ketika ozon dilakukan ketika sedang infeksi. Nah itu agak beda. Ya, ketika sedang infeksi. Tapi kan kebetulan nggak mudah ya, karena kan protapnya kalau lagi infeksi agak ribet ya. Jadi belum di klinik kita belum melakukan lah ozon pada pasien yang sedang terinfeksi. Kita di sini melakukan post infeksi atau jangan sampai infeksi gitu. Tapi kan kalau dari judulnya, kalau tadi meningkatkan imun, maksudnya gini loh, pada saat orang penderita COVID, karena sekarang banyak diderita oleh pasien dengan saturasi di bawah gitu kan. Itu artinya kan mereka kehilangan banyak oksigen dok. Maksudnya kenapa tidak ya gitu loh, ketika terapi ini diterapkan kepada si pasien, paling tidak bisa membantu gitu loh. Karena apalagi mungkin bagi pengidap mohon maaf pneumonia berat dengan COVID kan itu juga sangat maksudnya gimana tuh pandangannya? Sebenarnya bagus aja, cuma mungkin secara apa ya namanya ya? Sebenarnya agak sulit gini. Ozon itu sendiri terapi pendamping atau kita bilangnya terapi adjuvan ya. Kalau pada orang yang lagi saturasinya lagi drop ya, terus nilai-nilai labnya juga taunya inflamasinya sedang meningkat segala macam, terapi utamanya bukan ozon ya. Oke. Ozon itu terapi pendamping. Oke. Nah, ya kalau kita mau melakukan ozon pada saat dia sedang drop kayak gitu, ya itu kembali lagi sudah dicoba di Itali. Boleh nggak? Boleh, bisa, tapi tidak depend on ozon aja. Kembali tetap kalau emang udah kayak gitu, yang namanya anti-inflamasi, terus oksigen itu wajib. Ya, jadi kembali lagi bahwa ozon ini kalau pada keadaan dia berat itu sebagai terapi pendamping. Nah, kalau dia sudah atau survival atau penyintas atau yang belum, itu kita lakukan terapi ozon yang disebut untuk meningkatkan imun. Kerjanya nih kita lihat nih di slide, ya kan? Bahwa ROS tuh oke, sebentar ya. Nah ini ya, dia meningkatkan O2 delivery ya, meningkatkan asupan oksigen. Terus untuk leukosit, nah pada orang-orang yang terinfeksi virus ya, terutama kayak sekarang virus COVID, itu leukositnya pada drop itu. Ya, terutama limfositnya drop ya. Terapi ozon itu menstimulasi atau mengaktifkan leukosit sehingga nanti leukositnya bisa diharapkan meningkat pada orang-orang dengan terapi ozon. Oke. Lalu sebentar. Ini sambil lihat contekan. Boleh, dok. Saya juga punya contekannya. Oke. Nah, ini dia. Endolium bone marrow. Ya, intinya memang dia meningkatkan imunitas dari berbagai cara ya. Terus tadi eritrositnya fungsinya meningkat karena suplai oksigen. Lalu juga leukositnya ya kan. Lalu plateletnya juga ya, plateletnya juga
bisa melepaskan autocoids namanya dan growth factor. Tapi di sisi lain, ketika kita rutin melakukan ozon, ya, kita lihat tuh di situ bahwa nih ada yang namanya increase release of NO2 nitrate oxide. Nitrate oxide itu adalah yang membuat pembuluh darah kita melebar. Jadi endotel itu sel-sel endotel, sel-sel di kita pembuluh darah kita ini, dia itu melepas nitrate oxide sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Ini fungsinya untuk apa? Pada orang-orang dengan hipertensi, pembuluh darahnya kan sering ya, pembuluh darahnya mengkerut, mengecil, menyempit. Nah, ketika dia di ozon, endotelnya melepaskan nitrate oxide sehingga terjadi pelebaran pembuluh darah, sehingga diharapkan pada orang-orang hipertensi dan apalagi kalau sampai hipertensi kronis sehingga terjadi gangguan ginjal, ketika dia rajin melakukan terapi ozon, pembuluh darahnya bisa melebar. Sebenarnya pelebaran pembuluh darah ini pada orang-orang hipertensi diharapkan terjadi dengan pemberian obat-obatan anti hipertensi. Jadi terapi ozon itu kalau rutin dilakukan pada orang yang hipertensi, diharapkan nanti pemakaian obat-obat hipertensinya bisa dikurangi, seperti itu. Wah, asik banget, Dok. Kalau untuk yang hipertensi kelihatan efeknya gitu ya, hasilnya sendiri itu yang pernah ada itu bisa berapa kali pertemuan atau berapa kali terapi? Minimum lah. Kalau ditanya berapa kali, satu. Depend on apa? Seberapa tinggi tensinya. Artinya berarti makin tinggi tensinya makin kecil, makin kontraksi pembuluh darahnya, makin sempit pembuluh darahnya. Jadi seberapa tinggi. Kedua, usia berapa? Makin tua usianya tentu mau ngebalikinnya lagi juga makin sulit. Prosesnya ya. Ya, jadi kita di medis kalau ditanya atau ditagih sama pasien, Dok berapa kali nih saya kan paling banyak kayak gitu pastinya. Nggak ada jaminan karena tiap orang itu case-nya beda-beda. Kita nggak bisa bilang, oh Bapak 5 kali, Bapak 10 kali, Bapak 2 kali, 3 kali, enggak. Karena itu tadi, seberapa lama dia udah hipertensi, seberapa tinggi tensinya, umurnya saat ini juga berapa, terus ada komplikasi nggak? Taunya dia hipertensi plus diabetes, hipertensi plus bla 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 ya. Jadi konsepnya gini, hipertensinya itu kan sudah lama. Mungkin nggak kita perbaiki dengan 20 sekali atau 10 kali atau 5 kali? Nggak bisa, orang tensinya aja udah tahunan. Betul. Ya karena proses untuk ini lagi memperbaiki selnya ini yang memang sulit. Makanya kenapa harus ada terapi. Jadi mungkin beda antara terapi dengan obat. Maksudnya gini loh, kayak terapi yang memang kita harus benar-benar menormalkan sesuatu yang rusak kan agak sulit ya. Seperti hubungan aku sama kamu. Kayak gitu loh. Iya, oke. Beda kalau misalnya kita terinfeksi ya, misalnya kita infeksi terus disuruh minum antibiotik, bisa dokternya bilang 5 hari ya minum antibiotiknya. Nah itu maksud saya itu loh. Ya perbedaannya. Karena itu bukan terapi untuk penyakit kronis, itu kan terapi untuk penyakit akut, ya kan? Jadi kalau penyakit-penyakit metabolik atau penyakit-penyakit kronis yang sudah tahunan, itu terapinya jangka panjang, ya. Untuk terapi ozon ini sebenarnya bisa kemana, Dok? Untuk si pasien ketika mungkin mendengar nih obrolan kita sore ini, kalau mau terapi ozon saya baru dengar kok kayaknya oke juga nih gitu. Ke fasilitas kesehatan seperti apa, di mana dan berapa? Ke dokter House aja. Itu maksud saya. Jadi gini, kadang ketika orang mendengar obrolan kita kali ini, kita ini adalah mengedukasi sebetulnya. Mengedukasi seseorang yang tidak tahu di ketidaktahuannya dan ingin mencoba untuk cari tahu. Alhasil ketika saya katakan tadi, pencetus untuk kita menginformasikan ini ya Dr. House mencoba untuk open house gitu kan.
di dalam pengobatan ataupun terapi ozon ini. Oke, Dok, kalau untuk tadi kan dikatakan bisa datang ke dokter host langsung untuk terapi ozon ini. Saya sebetulnya pengen tahu alatnya sih, Dok. Maksudnya alatnya itu boleh diilustrasikan nggak, Dok? Misal amit-amit ya. Saya kondisinya mau jaga imun aja sih gitu kan, karena secara pribadi saya masih sehat, masih segar, cuman mungkin saya ingin coba dikit cantikannya deh gitu loh. Pengen nyoba kulitnya untuk segar, karena kan tadi ternyata anti agingnya juga cukup bagus untuk terapi ozon ini. Nah, tahapan yang akan dilakukan dokter untuk melayani pasien ketika mereka meminta terapi ozon ini sendiri seperti apa? Yang pertama pastinya dicek dulu ya semuanya, tensinya standar lah gitu kan. Lalu untuk wajah juga gitu maksudnya, Dok? Untuk aku misal perawatan wajah? Untuk anti aging kan? Tensi juga. Oh iya, yes. Semua. Kalau di sini mah mau terapi apapun pasti kita lakukan pemeriksaan fisik yang standar ya, pemeriksaan vital misalnya, tensi, suhu, bla bla bla, itu tetap ya, itu standar. Lalu setelah itu nanti diambil darahnya kurang lebih 100 cc. Ya, diambil darah. Oke. Diambil darahnya 100 cc, lalu darahnya itu yang sudah diambil kita tambahkan ozon yang sudah dibuat dengan alat khusus. Nanti kita coba tampilin alatnya ya. Ya, boleh, jadi nanti ada alat ya yang khusus untuk kita namanya untuk membentuk medical ozonnya itu tadi. Itu nanti ada dosisnya. Ya, nanti biasanya perawat akan nanya mau butuh dosis berapa. Jadi nanti dibuat si ozonnya, lalu ozon yang sudah dibuat itu dicampurkan dengan darah. Oke. Dicampur. Nanti kita set up videonya ya, seperti apa pembuatannya. Lalu nanti ketika dia sudah dimasukkan ke dalam darah, lalu nanti kita mix ya dengan cara di shake atau digoyang-goyang. Fungsinya apa? Ozon itu pada prinsipnya adalah oksidan ya, ozon itu sendiri oksidan ya, tapi oksidan atau ROS yang ada di ozon itu akan lepas ya dalam waktu 1 menit. Jadi kita memberi waktu untuk menghilangkan ROS di ozon itu atau menghilangkan racun dengan menggoyang-goyangkan si ozon supaya dia bercampur ya, di shake tercampur dengan baik, lalu habis itu dimasukkan kembali ke tubuh kita ya. Jadi sesimpel itu, dan 1 kali terapi ozon mungkin nggak nyampe setengah jam ya, mungkin sekitar 15-20 menit. Oh ya? Sesingkat itu? Iya. Oke. Ya. Dok, si pengambilan darah itu sendiri memang dimaksudkan adalah untuk mencampur dengan ozon itu tadi, tapi kan memang dimasukkan lagi ke dalam tubuh, itu seperti itu ya? Betul. Ya. Wow, sebenarnya asik juga nih. Darah yang diambil itu sebetulnya adalah satu media yang mengangkut ozon ya, media. Jadi buat masukin ozon ke dalam tubuh kita harus ada truknya atau medianya yang untuk membawa ozon ke dalam badan kita. Medianya tuh ada 2 ya. Darah, kalau darah itu ozon yang dicampur dengan darah itu kita sebut mayor ya, mayor terapi ozon ya, atau dicampurnya dengan normal salin ya, bisa juga dengan cairan normal salin. Nah, itu kita sebutnya minor ozon terapi ya. Itu biasanya kalau yang dicampur dengan normal salin yang bukan pakai darah itu dilakukan pada pasien-pasien autoimun ya. Kalau pasien-pasien autoimun? Iya, pasien-pasien autoimun itu dia terapi ozonnya jenisnya yang minor ya, nggak boleh pakai dosis tinggi, dosisnya harus rendah ya. Nah, kalau yang penyakit-penyakit lainnya kayak kanker apa segala macam itu yang di darah. Mayor. Iya, di darah. Ya. Ada juga ozon yang langsung disuntikin ke daerah tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara lagi. Jadi gas ozonnya itu disuntikin misalnya ke tulang belakang ya. Disuntikin langsung ke situ gitu loh. Jadi banyak sebenarnya, cuman kalau di kita
kita belum melakukan itu. Ini mesti nyari dokter yang benar-benar mendalami itu, gitu. Karena dia disuntikin ke daerah-daerah yang ingin diterapi. Ya, contohnya pada orang-orang yang ada back pain, ya kan, orang-orang dengan adanya kayak apa sih HNP dan segala macam itu disuntikin di daerah, bisa juga gitu. Lalu itu udah 3 ya, disuntikin langsung. Lalu yang keempat apa? Yang langsung ke ozonnya itu disemprotin, kita bilangnya disemprotin ya, bukan disuntikin, disemprotin atau dimasukin ke vagina. Oh, ya, yang tadi ya, buat keputihan buat gitu ya. Keputihan. Lalu pada beberapa pasien kanker yang ada di klinik kita, ozonnya dimasukkan lewat anus. Ya, jadi nanti dari anus dia akan masuk pembuluh darah kemana-mana. Dan itu biasanya amat baik pada pasien-pasien dengan kanker daerah usus, kanker usus, ya. Pencernaan ya, di pencernaan ya. Ya, betul. Nah, itu udah 5 ya. Nah, yang berikutnya lagi buat yang tadi kaki diabetes. Oke. Pakai ini khusus ya. Jadi pakai plastik khusus ya, bag. Ya, pakai plastik khusus. Kayak di wrap gitu ya kakinya ya? Iya, jadi kakinya dibungkus pakai plastik yang udah diisi ozon dengan tekanan tertentu untuk mematikan bakteri, kuman-kuman yang bikin infeksi pada kaki diabetesnya, sekaligus memperbaiki jaringan dengan memberikan oksigen dari ozonnya. Banyak sebenarnya ozon gitu ya. Jadi kalau judul kita kan tadi ozon untuk imunitas, terapi ozon untuk imunitas. Hanya sepersekian, hanya sebagian aja. Tapi saat ini di balik itu semua tuh luar biasa banget ya. Di balik itu semua tuh gila. Oke. Dok, apa? Untuk slimming? Iya, please deh. Shape. Kalau ini bisa nggak nih? Ini yang cabi gini diginiin. Prinsip ngurusin badannya bukan shaping, tapi untuk menaikkan metabolisme pada orang-orang yang makin tinggi usianya, metabolisme makin turun, atau dia masih muda tapi dia gemuk. Biasanya orang-orang kayak gitu metabolismenya cenderung low karena either itu dia hipotiroid atau underactive thyroid. Pada orang-orang underactive thyroid itu gemuk, metabolismenya turun, rendah metabolismenya. Kalau nempel di kursi dikit tidur, jadi pelor, ya, nempel pelor, bawaannya ngantuk, ya kan. Nah itu dengan di ozon diharapkan terjadi peningkatan metabolisme. Jadi ozon itu juga meningkatin metabolisme. Gitu. Ya. Oh ini kayaknya banyak banget dan aku pribadi tuh baru tahu bahwa terapi ozon itu ternyata ya karena terapi judulnya ya, yang pasti aman dan dok. Aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Dan aman ya. Asal ada asalnya dilakukan oleh tenaga medis. Tapi yang dilakukan oleh dokter yang sudah ikut pelatihan ozon. Jadi nggak sembarangan dok untuk terapi ozon tuh nggak semua dokter bisa menguasai. Iya, kan harus ada sertifikatnya juga. Sudah melakukan udah mengikutin pelajaran dan training ozon ini sendiri. Udah tahu dosis-dosisnya, ya kan? Udah tahu cara penggunaannya, gitu. Ya kan, aku juga mulai dari nol kok, dari nggak tahu. Dan aku sekarang udah lebih banyak tahu. Nah kalau udah ngomong-ngomong kayak gini, aku jadi kebayang banget pengen nyoba terapi ozon untuk mungkin masalah tentang performance gitu, kayak kulit sih. Kalau perempuan kan nggak jauh-jauh dari wajah ya dok ya, wajah, kulit. Jadi ada pertanyaannya gini, terapi ozon bisa ningkatin putih nggak sih gitu loh. Terus terapi ozon kira-kira yang kerut kayak gitu tuh bisa ditarik gitu dok. Terus maksudnya bisa kenceng lagi gitu, bisa terlihat awet muda lagi, karena orang tuh banyaknya memang ngejarnya hal-hal yang aneh-aneh, bukan aneh-aneh sih, lebih kayak
kalau ada penemuan baru tuh pengen langsung coba, pengen langsung untuk terapi gitu loh. Nah kalau di dokter sendiri sebetulnya dok untuk itu ada paket khusus nggak sih? Maksudnya kayak contoh pengennya ya pengencangan kulit, terus pemutihan kulit, bukan pemutihan sih, lebih ke mencerahkan kulit gitu loh. Itu gimana? Kalau di Dr. House sendiri, kalau saya dengar-dengar kan memang lengkap banget di sini tuh, segala macam ada. Iya, kembali lagi kayak tadi yang saya bilang bahwa ozon itu menstimulasi keluarnya salah satunya antioksidan kuat kita atau glutathione kan, glutathione reductase ya, itu yang akan distimulasi oleh ozon. Kebayangkan kalau si glutathione kita tinggi, efeknya nggak hanya orang sekarang cinta banget deh sama glutathione, tuh ngomongnya glutathione deh, ya. Kalau kita ngomong glutathione ntar nggak ada yang mudeng lagi, ya kan? Nah, glutathione. Begitu glutathione kita tinggi, ya efek mencerahkan kulit, efek regenerasi pada kulit, ya itu akan tercapai karena itu cuman yang minornya, yang mayornya justru regenerasi sel. Oh iya, betul. Karena apa? Kita menua karena apa? Karena sel kita tidak beregenerasi dengan baik. Cara untuk meregenerasi kulit itu dengan apa? Antioksidan dong. Nah itu dia, oksidan ya. Antioksidan ini yang banyak orang tidak tahu, banyak orang yang terkecoh bahwa ya banyaknya orang mengatakan bahwa gimana nih pengen putih aja udah langsung ini aja dok, langsung cepet aja jeger gitu kan, tahu-tahu putih, putihnya sampai ke bawah-bawah. Atau enggak yang dokter bilang ininya putih, ininya hitam, gitu kan. Mercury apa sih yang kayak gitu-gitu lah dok. Ya. Tip deh, kalau kita ngobrol nih berdua bisa 3 hari 3 malam sih gak kelar-kelar. Iya sih, karena seru berdua aja sebetulnya ya. Oke. Tip. Sebentar. Kenapa? Ada yang mau nanya perasaan tadi? Oke. Tapi gini dok, untuk nah katanya ada kontraindikasi nggak jika dilakukan ozon? Kontraindikasi dengan obat lain maksudnya gitu ya? Bagaimana? Kontraindikasi artinya pada kondisi-kondisi apa ozon tidak dapat dilakukan seperti itu, ya kan? Jadi ozon tidak dapat dilakukan. Sebenarnya kontraindikasinya nggak banyak, ya bisa dibilang kayaknya nggak ada kontraindikasi. Cuman kita harus lebih berhati-hati. Kayak tadi autoimun gitu kan? Autoimun boleh nggak di ozon? Autoimun tidak kontraindikasi untuk ozon, tapi kita harus hati-hati karena dia harus pakai dosis yang rendah seperti itu. Jadi makanya dibilang ozon tuh relatif aman selama ikut rambu-rambunya. Gitu. Dok, ntar aku juga mau nanya nih sebentar ya. Titipan pertanyaan dari teman aku. Kalau terapi ozon tuh bisa buat anak autis nggak? Bisa dong. Bisa. Yang autis ya. Maksudnya mohon maaf yang mungkin dari itu kalau autis itu sebenarnya dari saraf ya? Ya. Kalau ngomongin autis sendiri itu panjang. Kita harus cari root cause-nya autis apa. Tapi pada prinsipnya ya kita di autis kan jenisnya juga banyak ya. Nah kita butuh apa? Butuh melindungi otaknya. Ya itu kembali lagi. Yuk perbaiki antioksidannya gitu. Iya karena apa namanya? Itu bisa buat anak autis. Iya. Untuk anak autis ya, bagus ya. Oke. Dan sebentar. Oke. Kenapa Mas? Ada yang nanya tadi. Oke, boleh bentar ya. Apa ini? Mana pertanyaannya ini? Oh, apa bedanya ozon yang ada di Dr. House sama ozon di klinik lain? Terus soalnya saya pernah terapi ozon di tempat yang lain. Tapi ternyata adalah sebentar. Untuk kasus kanker, misal kanker payudara berapa kali dilakukan ozon? Ini tadi sempat aku tanya juga. Apa yang membedakan terapi ozon di Dr. House dengan di klinik lain? Apakah sama? Karena memang kan tidak bisa dilakukan oleh sembarang dokter, begitu kan? Ya. Pada prinsipnya ozon itu harus berupa
kita bilang terapi medical ozon, medical ya, benar-benar medical dengan alat khusus ya, yang untuk membuat ozonnya. Bedanya apa di kita? Kalau di kita pakai alat ya, kebetulan dari Jerman alatnya, di mana dosis ozon yang akan kita berikan itu dosisnya itu precise ya, jelas dosisnya berapa. Jadi nggak tebak-tebakan. Even pasien juga bisa lihat, kalau misalnya aku dokter bilang ozonnya 2000 ya, even pasien juga bisa lihat memang 2000 yang dimasukin ke dalam darah dia gitu loh. Jadi pembedaannya salah satunya adalah mesin yang kita pakai itu untuk menghitung dosisnya itu precise ya. Jadi jelas nggak tebak-tebakan, sehingga kita tahu berapa banyak ozon yang akan kita masukkan dan yang sudah dimasukkan ke badan pasien. Itu salah satunya yang cukup krusial. Oke, Dok, pertanyaan lagi. Sebetulnya pada kondisi seperti apa kita tidak boleh melakukan terapi ozon? Kalau tadi kan kayak semacam anak di bawah umur 14 tahun, ya nggak sih? Kalau untuk yang lain, ada nggak larangan bagi tertentu untuk tidak melakukan terapi ini? Saya belum terlalu menemukan ya pada ini, karena dia itu cukup luas, bisa dipakai kemana-mana, even cancer aja juga oke gitu loh. Jadi sebutin deh penyakit yang katanya serem-serem. Cancer, stroke, jantung. Itu justru butuh ozon. Kalau untuk ibu hamil, aman gak sih? Ibu hamil gitu? Iya. Kalau ibu hamil saya menghindari. Enggak. Ibu hamil enggak. Ya, ibu hamil enggak. Ibu hamil enggak. Terus kayak lagi menstruasi gitu, Dok. Maksudnya kan ada yang, kalau yang mayor itu kan diambil darah tuh. Menstruasi gitu kan. sih nggak masalah. Oh, nggak masalah. Maaf dong, maaf kan 100 cc kok. Kecil. Iya, kayak gitu loh. Oke. Yes, ini sudah di jam berapa? Sudah di jam hampir 5:30, Dok. Bentar lagi kita mau maghrib. Ya. Terapi ozon ini tadi agak telat mulainya. Nggak apa-apa, santai saja. Dok, pertanyaan terakhir deh. Di Dr. House ini tersedia terapi ozon, dan ini untuk masalah paket harga nggak bisa bocoran ya? Atau datang langsung aja ke Dr. House? Datang langsung aja ya. Nanti biar dapat harga-harga khusus. Oke. Harga khusus artinya adalah karena Dr. House ini memang tidak hanya sekedar di bidang kecantikan, tapi juga di objin ya, Dok ya. Dan di sini juga tadi dikatakan kan ada untuk terapi vagina, benar nggak sih? Terapi vagina juga. Berarti kan memang ditangani oleh dokter khusus juga. Berarti berbeda bidang ya. Kalau nggak salah kan suami tercinta ya, yang ada di situ ya. Oke, baik. Dokter, ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita closing nih? Ya, pada prinsipnya buat semuanya, kalau kita itu yang penting dan yang mahal saat ini adalah kesehatan. Jadi mumpung sehat ya, jangan tunggu sakit baru kita istilahnya baru kita aware untuk menjaga kesehatan. Pas sakit baru mau jaga kesehatan mah telat atuh ya. Iya. Jadi jaga kesehatan betul. ketika sehat ya, jaga kesehatan itu ketika sehat. Jadi terapi ozon itu salah satu ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita. Ya, dari sekian banyak ikhtiar, terapi ozon adalah salah satu ikhtiar untuk menjaga kesehatan. Seperti itulah. Oke, baik. Wow, terima kasih banyak dokter untuk sore hari ini berbagi cerita tentang terapi ozon. Akhirnya kita tahu bahwa terapi ozon itu memang sangat banyak manfaatnya. Dan walaupun Anda baru mendengarkan terapi ozon, kayaknya wajib coba. Karena terapi ozon ini tidak hanya sekedar menyembuhkan, menjaga imunitas itu yang paling penting. Gitu ya, Dok ya? Thank you so much Dr. Grace untuk sore ini. Nanti kita nyambung lagi di topik berikutnya ya. Dan kalau bisa kita live IG loh. Kita live IG loh. Biar bisa interaktif juga nih sama teman-teman yang lain. Thank you so much untuk hari ini. Dan juga salam hangat untuk Dr. House. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih. Bye. Bye.